biar apa nggak kemana-mana kita tahu area segitu aja. Ternyata ada wajah di situ. Dan kita akhirnya tadi 10 menit ditahan lebih lama lagi aja deh. Ngobrol lagi gitu ya. Yang di atas sudah, Kang ini kapan kita turun gitu. Saya udah mau bahasa udah mau menyerah gitu. Betul. Saya kaget karena tiba-tiba ditarik teman saya pakai ekornya itu kan. Kaget. Tuh ini udah main fisik lah maksudnya ya. Udah main fisik, kaget. Mencelakai lah ya. Udah mencelakai, saya juga takut gitu kan. Akhirnya saya turun, saya bilang ke dia, kamu kenapa bangunin Isa, kan saya minta maghrib. Iya benar. Dia jawabnya, siapa yang ngebangunin? Udah dari tadi juga di sini. Tak semua tempat bersejarah menyimpan keindahan. Ada kalanya tempat tersebut menyimpan sesuatu yang tak terlihat tapi terasa. Urban Legend, semua tempat punya cerita. 106,3 FM Urban Radio Visual. Ada Kurban, kembali lagi Roni bersama Urban Legend di malam Jumat yang mencekam. Dan malam hari ini luar biasa, di studio agak sedikit panas karena banyak sekali orang yang hadir. Dan ini adalah tamu spesial di Urban Legend Anak Urban, karena tentunya buat kamu yang penasaran seperti apa sosoknya, kalian langsung aja akses di streaming kita di www.urban1063fm.com, atau kalian bisa lihat di sosial media kita di @urban1063fm. Nah, anak urban, ngomongin penelusuran, tentunya banyak sekali channel-channel YouTube yang menyajikan konten-konten horor yang tentunya malam hari ini salah satu channel YouTube yang ada di Kota Bandung bakal bercerita seperti apakah penelusuran dan sosok-sosok apakah yang mereka temuin. Dan salah satunya yang paling menyeramkan adalah sosok mantan. Tepuk tangan dong. Garing banget. Dan anak urban, tidak berlama-lama Roni langsung berkenalan aja bersama para narasumber kali ini, yaitu Story Traveler. Selamat malam. Selamat malam. Gimana kabarnya Akang-akang? Selamat malam. Luar biasa, baik. Luar biasa. Di anak urban, jadi Story Traveler ini adalah salah satu konten atau channel YouTube yang hobinya penelusuran gitu ya, mencari sosok-sosok energi-energi yang ada di luaran sana yang kita ketahui bahwasanya kita tuh hidup berdampingan bersama mereka. Tapi ya kita kenalan aja dulu lah sebelumnya. Oke, kita kenalan dulu terlebih dahulu dari Akang yang pinggiran ya, anak urban. Boleh sama Akang siapa? Siap, panggil aja Iman. Siapa? Iman. Oke, lanjut Akang. Ya, siap. Halo semua anak urban, perkenalkan nama saya Daniel. Dani. Salah satunya. Halo anak urban, saya Handi Pratama. Nih, ngomongin tapi kenapa tiba-tiba langsung chat ke Urban Radio nih? Awal mulanya kenapa nih? Apakah tahukah ada program ini atau gimana nih? Tahu program ini dan apa ya, karena kita sama-sama di Bandung, kayaknya seru kita untuk lebih bersilaturahmi gitu kan. Ya, betul Kang. Dan lebih mengembangkan lah, sama-sama berkembang di dunia konten kreator di genre horor. Nah, selama ini kesibukan Akang ini apa nih? Apakah hanya mencari huntu-huntu itu gitu? Atau apa nih? Dari siapa, Kang Handi dulu? Oke, kalau saya sendiri disebutin nggak apa-apa Kak? Nggak apa-apa dong, kan biar lebih kenal, lebih akrab. Kalau saya sendiri staf pribadi di DPRD Kota Bandung. Tapi ya karena kita nyari hobi lah ya, biar nggak mumet, yaitu di horor genrenya. Oh, jadi kalau lagi mumet, lagi gabut nyarinya huntu. Iya, betul. Karena kalau nyarinya hiburan yang lain berbahaya itu. Itu lebih berbahaya. Jadi kita nyarinya huntu aja lebih jelas. Oke, Kang Daniel.
Kalau saya kesibukannya kerja di Satpol PP. Satpol PP. Wah, ini nih anak urban nih. Hati-hati kalau ketemu nanti di lapangan. Dicegat. Nanti pasti langsung dicegat. Enggak lah. Enggak, Karena aman, itu humoris lah orangnya ya. Saya baik dan jinak. Dan jomblo. Baik dan jinak. Tapi kalau ketemu huntu, Beda lagi cerita. oh udah lagi. Enggak main gusur aja nih. Enggak main gusul. Oke. Main hilangkan. Main hilang. Kalau hantu cewek. Kang Iman. Kalau saya kesibukannya kerja. Kita Kerja. di Roti Bakar Panjo. Wih, roti bakar. Roti bakar apa? Boleh sebutan lagi? Panjo. Panjo, roti bakar Panjo ya. Barangkali mau masuk ke Urban Legend nggak apa-apa ya. Oke, nah boleh ceritain singkatnya seperti apa nih? Siapa yang mau bilang kenapa awal mulanya tercetus nih sama teman-teman? Ih kayaknya seru kan, kita tahu lah ya. Kita juga tidak bisa dipungkiri bahwa di dunia digital ini banyak sekali ya konten-konten kreator yang mencari huntu-huntu di Kota Bandung nih. Apa yang membedakan dari kalian dan pertama kalinya seperti apa? Oke, saya cerita dari awal dulu ya. Ya. Sebelumnya memang ini YouTube tuh memang dari nama pribadi saya, Handi Pratama gitu. Awalnya saya menyenangi namanya apa ya, tempat-tempat terbengkalai. Oke. Gitu. Awalnya kontennya random di YouTube ini, touring bla 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 dan lain-lain. Cuman ketika saya ngelihat panutan saya tuh Steve apa ya, Ronin kalau nggak salah yang di US kalau nggak salah dia. Ternyata seru juga ya, abandoned place gitu ya. Dan akhirnya yang tempat pertama saya datangin adalah Kampung Gajah. Oke. Dan itu kita berdua dengan teman saya. Ternyata di sana banyak tuh setelah editing banyak dilempar, ada suara bla bla bla. Dan langsung itu lumayan viral ya. Itu sampai berapa terakhir tuh 315 ribuan yang ditonton. Udah gitu sampai dimasukin sama on the spot TV Trans juga dan lain-lain sampai akhirnya siapa ya, penyanyi juga pernah ada yang pokoknya baik yang repost lah intinya. Dia viral banget dan akhirnya oke, pasarnya di sana aja deh kayaknya kita untuk lebih di genre horor ini. Cuman bukan lebih nyari huntunya, tapi kita ya gimana sih sebuah tempat tuh bercerita. Karena kan residual tuh selalu ada di tempat yang terbengkalai. Nah, lalu bikinlah saya dengan teman-teman sebelumnya. Jadi Daniel ini kan tetap baru ya, bahasanya anak-anak baru juga. Cuman karena apa ya, kita selalu ada momen ketemu yang tanpa direncanakan dengan anak-anak indigo ini bahasanya. Oke. Itulah yang makanya disebutnya kenapa storyteller. Setiap anggota kita tuh punya perjalanannya sendiri-sendiri untuk dia punya representatif sendiri lah gitu. Jadi kita nggak bisa bilang lu indigonya gimana, itu biar bebas gimana perjalanan hidupnya aja gitu. Sering berjalannya waktu dan memang pergantian tim itu selalu ada ya. Karena yang namanya manusia gitu kan selalu ada aja gitu. Betul kan. Cuman karena nama ini akhirnya semakin berkembang dan luas juga, jadinya lebih ke saya bahasanya memayungi anak-anak yang mempunyai kemampuan lebih. Karena banyak teman-teman yang kemampuan lebih itu kadang tertolak ya di luar sana. Kayak dibilang halu, dibilang apa sih gitu. Tapi di kita kalian bebas berkarya, bebas buat mau ngapain aja sih. Nggak akan ada yang namanya penolakan atau dibilang orang gila, nggak ada gitu. Jadi di sini ada tempat wadah, yuk berkarya aja gitu. Oh berarti awal pertama terbentuknya si Story Traveler ini tuh akibat dari ya Kang Hadi, dari channel Kang Hadi sendiri. Akhirnya ya udahlah karena rame nih konten horor, dibuat lah. Ya gitu. karena sebelumnya kan saya juga tergabung di sebuah YouTube channel yang besar juga gitu. Dan saya pikir kenapa kita nggak fokus ke diri sendiri sih. Dan namanya tetap nama YouTube-nya saya sendiri, tapi dengan brandnya Story Traveler kayak gitu. Biar tetap brand ini yang menaungi gitu. Menaungi semua. Kayak gitu. Nah dari anggota Story Traveler banyak sekali. Atau ada hanya berapa foundernya? Foundernya hanya bertiga? Saya, terus ada Daniel kan. Nah 3 sama Kang Edi juga. Cuman dia lagi sibuk kerja. Nah sisanya memang lebih ke apa ya, kita tim support lah ya, tim support gitu. Kalau BKI kan ya itu kita kayak sebuah manajemen sebenarnya. Nggak melulu jadi tim inti yang harus full di sini bla bla, enggak. Kita yang penting enjoy aja ketika mau bisa kayak yang Irman bisa gas kayak gitu aja. Jadi karena itu brand bukan YouTube channel namanya. Bukan pribadi lah bukan ya. Pribadi, jadi benar-benar Kang Handi mah mengayomi aja. Mengayomi. Nah, gitu. Tapi dari kita ke Kang Daniel atau Kang Iman. Ada kemampuan khusus yang Allah berikan atau sesuatunya gitu. Awalnya kenapa gitu? Kalau saya pribadi sih kemampuan khusus ada. Itu juga karena awalnya itu kepo.
Kepo. Ya, kepo dalam artian ini selalu banyak yang bilang kalau misalkan saya itu beda. Kalau dilihat. Beda manusia normalnya begitu kan? Dan selalu ada yang bilang, "Oh, kamu ada yang ngejaga ya?" Oh. Nah, dari situlah mulai saya akhirnya kepo. Ketemulah sama beberapa teman, yang emang bisa lah semuanya gitu. Dan akhirnya? Dan akhirnya saya minta untuk coba dibukakan. Saya pengen tahu dan saya ingin kenal sama yang seperti itu. Siapa yang ada di saya. Nah, pas pertamanya langsung pas udah dibukain tuh. Pas dibukain sempet ya namanya juga baru ya Kang ya. Iya benar. Pasti aya rewasna lah gitu ya. Rewasna ayam enggak. Ayam enggak gitu. Nah, pasti ada kagetnya juga lah gitu. Karena kan di situ kita baru melihat lah yang hal kayak gitu ya. Yang beda ya. Yang beda dari dunia kita gitu. Tapi dari situ akhirnya mulai belajar dan terus mengasah. Memperdalam lah ya. Ya, memperdalam dan akhirnya mengasah ya, sampai sekarang gini lah gitu. Makhluk apa yang pertama Kang Daniel lihat? Yang benar-benar wow, ternyata emang ada nih gitu. Yang jangan yang saya ya. Iya. Yang di luar itu kalau yang pertama sekali saya lihat itu Miss K. Miss Kun. Ya. Oh iya, Miss K. Kuntilanak maksudnya. Jangan disebut juga. Gak apa-apa, aku sebut aja. Ya, Oke. Oh, itu yang pernah dilihat. Nah, dilihat. boleh digambarin gak sih yang benar-benar karena kan beda-beda ya. Katanya ada yang rambutnya berantakan. Di Bob ada nggak di Bob? Ya, itu di Bob. Atau ada yang katanya ada yang borok gitu kan. Biasanya suka ada yang gitu-gitu ya. Ya, betul. Nah, yang dilihat Kang Daniel pertama kali. Pertama kali itu saya ngeliat tuh waktu ketika kerja. Oke. Kerja ke sebuah rumah itu di pinggir kali banget. Bandung. Di Bandung. Oke. Terus? Itu di Bandung di daerah apa yang deket Cimulu itu yang jembatan yang dulunya ada boneka gantung. Oh, Babakan Siliwangi. Daerah Oke. Baksio itu. Itu saya ke sana ke rumah warga itu. Dan rumah warga itu di pinggir kali banget. Ya. Saya ngelihat kok ada ya cewek baju putih main di pinggir kali malam-malam. Malam-malam, iya benar. Itu di jam 10 kurang lebih hampir jam 10 lewat lah. Iya. Itu rambut panjang. Saya Ya udahlah, saya cuman mungkin warga sekitar. Yeah. Saya mikirnya tuh gitu. Yeah. Positive thinking dong. Iya. Tapi pas udah masuk ke rumah, saya kepo dong balik lagi. Iya benar. Nggak ada. Oke. Menghilang. Tapi kalau mukanya nggak kelihatan. Nggak kelihatan karena itu posisinya jauh. Sedikit rada jauh. Itu pertama kali lihat. Kaget. Bukan kaget sih, malah takjub. Malah pengen kenalan. Enggak juga. Enggak juga. Oke, sekarang Kang Iman. Gimana nih Kang? Pertama kali ngelihat makhluk seperti yang orang nggak pada umumnya. Kalau saya sih dari kecil sih sebenarnya. Oke. Waktu pertama kali lihat itu waktu SMP. SMP. Ya, dan sempet ada yang beda lah dari saya waktu, kalau nggak salah itu waktu itu ada tema camping gitulah ke Jatinangor. Nah, waktu pokoknya harusnya itu kan camping tuh 3 hari. Cuman karena ada hujan dan hujan terus-terus kan tidak memungkinkan untuk sampai 3 hari. Akhirnya kita dipulangkan gitu. Nah, dalam hari kedua itu karena dulu kan saya itu ikut Paskibra ya. Nah, untuk pengibaran bendera itu kan lumayan ya, Jatinangor lapangnya gede. Betul banget. Dan kita tuh harus dites fisik itu dari jam 2 subuh. Wow. Yang naik ke atas gitu ya? Kita posisi tenda camping tuh di atas. Nah, untuk lapangan di bawah. Jadi jam 2 subuh. Jam 2 subuh gitu. Lumayan lah. Mungkin buat melatih mental ya. Benar. Nah, sebelum kejadian jam 2 subuh itu kita emang dikasih waktu untuk istirahat. Di jam sekitar jam 11-an lah kalau nggak salah. Nah, waktu itu emang keadaan kondisi lagi nggak enak badan juga. Akhirnya saya terpaksa harus ke tenda PMR yang ada di atas lagi. Balik lagi tuh ke atas. Ada posisinya di atas. Nah, saya tuh karena mungkin kasihan ya ke teman kalau minta antar, ludengen juga kan. Ya udahlah, akhirnya saya ke atas.
cuma bawa senter karena posisi emang udah gelap juga. Posisi hujan, beres hujan itu kan agak licin. Terus posisi kanan tuh semak-semaknya tinggi. Oke. Nah, pada posisi itu kayak ada gerak-gerak. Cuman saya berpikir positif, oh mungkin kucing atau apa. Karena saya orangnya kepo ya. Sama. Saya liatin pakai senter, ternyata ular. Oke. Dan ularnya itu beda, Kang. Hah? Beda. Bedanya? Yang saya lihat tuh ularnya tuh kan yang pada biasanya kayak sanca ya biasa gitu ya. Betul. Ini posisinya warnanya putih, cuman kepalanya lingkar merah. Lingkar emas gitu. Kepalanya doang. Oke. Ya udahlah, karena saya ya udahlah bodo amat. Akhirnya saya ke PMR, terus udah itu ambil obat, dia balik lagi ke tenda. Akhirnya pas jam 2 subuh kan bangun, saya turun, nggak tahu kenapa langsung kayak tiba-tiba pas di lapang tuh lihat kayak sosok gede, hitam, tapi nggak jelas, cuman jelas gigi taringnya doang. Dan itu posisinya banyak orang. Banyak. Tapi hanya Kang Iman doang Iya, yang lihat. cuman saya doang yang lihat. Dan saya juga nggak ngomong ke teman, lihat nggak ini nggak sih. Kayak udahlah berusaha cuek. Gitu. Nah, habis itu pas sepulangnya itu kata orang tua saya 2 hari saya diem aja. Pulang dari kemah itu? 2 hari diem aja. Akhirnya karena saudara saya juga bisa dibantuin lah. Dan pada posisi saya 2 hari diam tuh kayak mimping atau apa, saya ada di hutan itu. Di Jatinangor itu. Kayak di flashback balik lagi gitu. Kayak flashback gitu. Dan posisinya banyak ular semua. Merinding coy. Dan kata orang tua, saya cuma bisa makan, mintanya tuh daging. Selama 2 hari itu. Oke, anak korban, penasaran ceritanya seperti apa dari teman-teman story traveler ya? Nanti Rani lanjut lagi di segmen kedua bareng salah satu yang ada di sini buat cerita masing-masingnya. Jadi buat kamu anak urban yang sekali lagi yang penasaran sama para narasumber dan sosoknya, boleh akses saja secara visual di www.urban1063fm atau bisa melalui sosial media kami di urban1063fm. Nanti Roni bakal kembali lagi bersama teman-teman dari Story Traveler. Jangan kemana-mana, tetap di 106,3 FM Urban Radio Visual, Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. Saya Handi Pratama dari Story Traveler. Di sini mungkin ada yang bertanya apa atau nggak tempat mana yang paling seram kita datangin dari sekian banyak tempat. Mungkin sebuah pabrik farmasi yang tertua di Kota Bandung. Itu kenapa terseram? Bukan terseram lagi, lebih tepatnya berkesan karena ini tempat paling tua ya, bersejarah di Kota Bandung dari bernilai lah Kang ya 1826. Lalu dia juga sebuah heritage kelas A di mana tengah Kota Bandung dan ada ikannya. Kalau kata orang tuh sebutnya Hong. Jadi ketika bunyi itu satu Kota Bandung dulu tuh kedengar, tapi kan sekarang banyak gedung jadi kurang terdengar. Dan itu juga menandakan bahwa Bandung tuh ternyata jadi memang pusat ya untuk negara Belanda berkembang gitu. Nah, tapi di satu sisi ketika kita beralih ke zaman Jepang ya, karena kita menuntut ke ceritanya gitu. Ketika kaya banget Belanda bikin pabrik farmasi ini, dan memang di situ dibuatnya tuh sebuah mungkin buah kina lah ya, gitu. Nah, tapi pada zaman itu memang tidak seperti zaman sekarang kina tuh diperjualbelikan dengan bebas, tapi dulu tuh mungkin kayak opium ya. Jadi agak-agak berbahaya untuk negara lain dan konon katanya jangan sampai jatuh ke sekutu gitu, karena akan jadi bahan perang lah ya gitu. Nah, singkat cerita tempat ini berkesan karena pada saat itu saya pernah kesana datang untuk pertama kalinya dengan sebuah YouTube channel yang sebelumnya mungkin biasa karena kita ya dengan banyak orang gitu. Lalu dengan sebuah YouTube channel di Bandung yang besar juga biasa. Nah, yang berkesan adalah ketika bawa channel pribadi dengan Story Traveler datang, kita 6 episode. Ingat banget kita mulai start tuh jam 5 sore, beres jam 4 subuh. 6 episode di situ. Itu semuanya Kang? Maksudnya ke semuanya. Ke Dirambah.
semuanya. Wow. Jadi kita akhirnya punya jalur trek sendiri. Jadi kalau mungkin Akang udah pernah ke sana, itu kan dari seberang tuh ada kayak bukan bangker, terowongan bawah tanah Ya, terowongan bawah tanah. Itu bener. sebagai ikonik juga di Bandung nggak ada. Bener. Dulunya mungkin tuh dipakai buat karyawan bolak-balik biar mudah. Tapi sebenarnya ternyata bukan ada satu, banyak gitu terowongan bawah tanah tuh. Tapi yang kalau Akang pernah masuk ke tempat yang hall besarnya itu, ada yang terendam air, itu sebenarnya ada terowongan di situ tuh. Tembus ke gedung belakang satu lagi, tapi dia bentuknya troli. Gitu kan. Nah, jadi memang banyak ya di sana tuh ininya. Nah, tapi yang pertama kita lakuin di sana adalah kita mengulas residual ya. Karena kalau ngomongin tentang hantu banyak lah semua tempat juga ya. Betul. Tapi kita yang mendapatkan cerita gitu, dan di sana ceritanya ternyata berlayer-layer. Dari tadi yang saya bahas dari zaman Belandanya, lalu akhirnya masuk ke zaman Jepang, karena ketika Jepang masuk ke kota Bandung, di situ tuh ternyata kena juga si pabrik ini, karena dominan kan dipegang sama Belanda ya, Netherlands. Dan di lokasi setelah dari masuk ke terowongan bawah tanah itu, kita masuk ke area rumah Belanda atau enggak rumah administratur. Nah, rumah administratur itu mungkin agak-agak berbeda dengan gedung lainnya, karena dia memang berarsitektur Belanda banget ya. Tapi di situ adalah tempat direksi utama. Mungkin direksi utamanya. Akang pernah lihat mungkin dengan ruang rapatnya yang meja luas itu. Ya, benar yang di depan. Nah, tapi di situ juga ada tragedi ternyata. Jadi ketika Belanda udah tersudutkan, tentara Jepang masuk, di situ ada yang namanya pertengkaran dengan tentara Jepang. Jadi ada tentara Jepang juga yang gugur di situ. Di salah satu konten saya dia masuk ke teman kreator namanya Goy. Nah, di situ kita semua mendengar residual tembakan peluru. Tipis tapi kita ada senapan nih. Dan akhirnya dia mediumisasi dengan sosok Jepang yang tergorok. Karena dia sama-sama bukan berjuang ya, ketinggalan barisannya. Karena ketinggalan dengan grupnya nggak mungkin balik lagi nggak mungkin kan. Jadi akhirnya ya udah ditinggalin, tapi akhirnya dia gugur bersama dengan Belanda yang di situ. Nah, di situ juga ternyata tragisnya adalah memang Jepang masuk tuh semua dibantai. Secara pendudukan kan ya. Karena pendudukan kan Jepang ingin menguasai tanpa ada Belanda gitu. Dan residualnya memang menyedihkan lah ya. Dari anak-anak, keluarga Belanda sampai mungkin ya dokter-dokternya semua direksi hilang aja pokoknya. Nah, layer berikutnya kita masuk ke lab. Nah, lab. Di lab itu kan ada 2 lantai, 3 lantai. 2 lantai ya. Cuma kesannya kayak 3 lantai gitu. Iya, benar. Kelihatannya kayak 3 lantai benar. Ada namanya Brankas 2 Belanda, masih logo singa Belandanya. Nah, itu kan masih direksi juga sih kantor office-nya. Tapi kita ke lantai atas. Nah, di lantai atas itu ternyata banyak entitas yang menyerupai yang kita dapetin ya. Menyerupai humanoid tapi bukan kayak manusia, karena ternyata ini antara untold story atau enggaknya. Tapi dulu tuh dicoba untuk ke manusia obat-obatnya. Uji coba produk. Karena kan kalau secara yang aku tahu ya, Kang gitu, itu tuh kan dibuat pabrik farmasi itu karena dulu Indonesia kan diserang penyakit malaria kalau nggak salah ya. Akhirnya dibuat si pabrik itu kan. Jadi uji coba untuk si obat itu dari si residual energi itu tuh banyak ke pribumi kita malahan. Cuman itu nggak mungkin masuk sejarah kan, nggak mungkin ya. Karena itu kan sebuah bahasanya bukan aib juga, tapi lebih ke sesuatu yang dirahasiakan lah ya. Betul. Cuman karena entitas sendiri yang kok aneh, banyak yang kayak gini dari teman-teman juga. Ini dari mana nih? Ternyata pas digali-gali, itu ternyata dari yang dicoba gitu. Nah, itu yang dilihat sama teman-teman story traveler yang si entitas ini tuh, karena kan ya kita secara manusia kan misalnya di uji coba obatnya gagal kan, kitanya kan pasti. Nah, itu yang dilihat seperti apa, Kang? Lebih kayak bentukan manusia yang ada yang mungkin kayak bentuk yang paling umumnya kayak alien bentuknya ya. Karena ya obat, bayangkan kalau zaman sekarang kan lebih ke hewan lebih ke kimiawi dan lain-lain. Kalau dulu kan gimana caranya obat ini nggak mungkin ke manusia yang benar kan. Pasti kayak ya udah nyari kayak pribumi lah ya, zaman dulu kan paling gampang. Udah dicobain itu. Biar sampai tingkatnya sekuat apa, ada yang mungkin gagal dan gimana gitu. Ada yang mungkin berhasil tapi jadi cacat. Nah, tapi akhirnya kan jadi
ini juga dimusnahkan juga kan. Bener, Mungkin dia bener. kayak membiarkan hasil uji cobanya keluar gitu ya. Nah kan dari zaman dulu semua dunia tahu ya, Ya benar. apapun itu semua ke manusia, Ke manusia gitu, uji uji cobanya. cobanya. Mau itu perang atau Betul, apapun kan. betul. Makanya sebenarnya banyak residual menyedihkan di pabrik ini gitu ya. Yang di lantai 2. Lantai 2 ini. Oke. Yang lorong kalau nggak salah bukan nggak sih Kang? Kan Atau lab di atasnya? labnya di atasnya. Yang ada tangga ya? Iya, yang ada kelihatan tangga. dari atas. Tuh kan ada meja-meja Betul, porselennya itu. betul. Dan di situ juga kan di lubang-lubangnya waktu sama Junarisa pun sama sebut nama nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Ada untu-untu atau enggak bahasanya anak-anak genderuwo lah di situ. Dan kemarin pas bawa peserta yang 50 orang yang bilang kok kaki saya banyak dihinggapi ya memang gitu karena untu-untu ini kan bentuknya kayak rambutan lah. Cuman dia kayak monster ink lah ya. Tapi dia ada tangan kakinya. Kalau kata Om Hao di kita tuh untul-untul bahasanya. Iya. Bahasa Jawanya gitu. Nah, turun dari sana kita akan mungkin lebih ke kalau saya sih nggak pernah rekomendasi ke teman-teman di syuting tuh ya. Ya. Tapi sorry, ada ini juga sebuah cerita juga ketika kita collapse tahun 2023 sama Brozan Channel. Jadi Brozan Channel itu adalah seorang YouTuber dari Singapura gitu. Datang ke Indonesia, dia ingin streaming TikTok. 3 negara, Indonesia, Brunei sama Singapura waktu itu. Nah, kita syuting sana bersama dibimbing sama Kang Jeff Junarisa di sana, Kang Jeffrey. Nah, kenapa tertarik untuk di lab diuji nyalinya bahasanya gitu ya? Karena di sana kata Kang Jeff lumayan kenceng tuh. Tapi bukan lantai 2 tapi lantai 1-nya itu. Lantai yang ada 1 yang lorong yang ada yang ada berangkasnya. Berangkas Nah, yang buat depannya, nyimpen obat. Nggak berangkas uang. Oh, berangkas uang yang masih di lab nih. Aku masih di kebayangnya yang sebelah Nah, sana. ini beda lagi karena ini kita ya lumayan itu viral juga. Jadi di depan berangkas itu kan banyak meja-meja ya. Nah, di sana kita taruh tim kita namanya Kang Edi. Di situ dia dengan peralatan ghost hunternya dari mungkin waktu itu pakai apa ya? Dia pakai spirit box dan lain-lain. Dan itu kita tinggalin hampir 10 menit lebih. Kita di bawah. Nah, kita streamingnya pertama kita kayak ayo udahlah uji nyali biasa ya. Tapi ternyata setelah dilihat-lihat banyak komenan dengan berbahasa yang beda-beda dari bahasa Melayu sampai ke bahasa Inggris dan karena 3 negara kan. Baik yang bilang itu ada wajah nampak ini. Kita lihat ternyata kan ada Kang lihat pintunya kotak-kotak jendelanya. Betul. Nah, ditutup itu tuh waktu kita peserta masuk situ. Kok boleh dibuka? Biar apa nggak kemana-mana kita tahu area segitu aja. Ternyata ada wajah di situ dan kita akhirnya tadi 10 menit ditahan lebih lama lagi aja deh ngobrol lagi gitu ya. Yang di atas sudah Kang ini kapan kita turun gitu. Saya udah mau bahasa udah mau menyerah gitu. Betul. Cuman karena atensinya lumayan rame untuk 3 negara ini jadi kita biarkan. Tapi sayangnya kehapus itu karena bukan kehapus dibawa sama yang punyanya kan ke Singapura lagi. Nah, oke, di situ ternyata lumayan kencang juga ya di situ. Kita akan beralih yang bikin saya lumayan. Jadi di sana tuh level by level di pabrik ini tuh nggak cuman bilang semua satu tempat serem by level. Barulah kita ke tempat mesin atau enggak ekstrak biji kina itu. Oh, ya, berarti udah nyebrang nih. Nyebrang. Itu kan situ kalau yang pernah kesana ada kayak apa kettle ya dia. Betul. Ada beberapa mungkin dari Jerman itu kan. Yeah. Nah di situ tuh banyak residual dari perempuan, dari pegawai yang kecelakaan. Tapi yang saya pernah dengan teman-teman ada anak-anak di situ. Cuman yang kemarin banget masih fresh. Ketika bawa peserta 50 orang itu ada dari banyak orang kok nih cowok liatin dulu ke atas ada apa gitu kan. Penasaran. Dan saya juga ada hati buat kayaknya deketin aja takutnya dia ketarik kemana. Akhirnya saya deketin kenapa? Dia nunjuk ke atas pas lihat oke. Ada sosok seperti pekerja tapi nggak tahu belum dapat infonya apa. Oke. Karena dia lihat ke atas akhirnya saya bersama peserta bersama Daniel yang tadi itu kita bawalah ke atas. Tahu kan ke atas gimana nggak bisa banyak orang ya. Betul. Ada riskan tuh. Betul. Karena besi-besinya rapuh. Kita cuma berempat itu. Saya bilang coba arah mana kira-kira. Dia nunjuk-nunjuk sampai ke kettle ke yang ketiga dari atas. Ada 1, 2, ada berapa? Kan ada beberapa itu ada kan. beberapa kan Nah, gitu kan. Tapi ada sela-selanya dia pengen ke sana. Saya bilang jangan itu banyak bolong-bolongan. Kita agak terlalu resiko. Kan siang aja gelap kan situ. Siang aja gelap. Malam kan. Takutnya kan kalau malam ada yang keprosok betul. lebih serem itu. Celaka. Tapi saya tahu nih udah terlock dengan sosoknya itu. Akhirnya dia masuk mediumisasi.
dan saya dapat informasinya dia adalah salah satu korban. Kan ada kettle yang kebuka ya, bolong. Bayangkan itu dia masuk dalam keadaan panas karena kan bentuknya kayak oli ya, ekstrak itu. Yang kita mau teriak gimana sih? Udah nggak mungkin teriakan, tolong, udah berisik gitu kan. Ada roda gilanya dan lain-lain, udah pasti berisik dan langsung lebur. Nah, di sini sosok Korinnya masih belum bahasanya ikhlas lah ya. Belum move on. on. Saya bilang belum move on. Sekarang akhirnya saya bilang ya udah ikhlasin, keluarga udah nerima kok gitu. Bapak sekarang pulang dengan tenang aja. Dan tetap nangis itu di mediumisasi ini. Menyesali gitu. lah ya dia. Lebih bukan menyesali, sekarang siapa sih yang mau meninggal celaka, ya kan. Ya. Cuma kan bahasanya di pabrik itu bisa tumbal, bisa memang kecelakaan. Cuman kita nggak pernah tahu apakah memang terdorong atau ada sesuatu. Biasanya pabrik tuh ada aja kecelakaan kerjanya. Cuman di situ jadi agak-agak menyedihkan karena setiap pabrik pasti ada aja ya mitos-mitos tumbal dan lain-lain. Jadi dari layer yang tadi yang agak-agak menyeramkan dengan percobaan manusia, terus kita ke sini agak menyedihkan gitu kan. Karena itu juga random dengan yang samping jalan besar itu kan banyak kecelakaan yang akhirnya masuk situ. Nah, tapi ada big bossnya nggak sih Kang? Belum. Karena big bossnya nanti. Nah, baru lo masuk ke ruangan yang paling besar itu ya. Cuman paling besar itu memang nggak terlalu, kalau kata saya. Kita di konten ini juga nggak terlalu, malahan kita hanya dapatnya ya sosok yang tergantung bla 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 karena kecelakaan yang di jalan akhirnya masuk. Kita lebih tertarik ke yang setelah dari mesin kettle tadi ke kanan yang lurus buntu tapi sini kecerobong. Tapi sebelum kecerobong ada lurus yang kosong. Nah di situ juga kan tempat yang dulunya banyak yang bilang termasuk dari pihak sana eksekusi gitu. Jadi dieksekusi karena membocorkan bahwa ini membuat ini gitu. Yang harusnya kan tidak boleh merahasiakan gitu. Just dirahasiakan kan zaman dulu tuh. Benar-benar. Karena ini ada orang yang ngebocorin. Mau itu Belanda, mau itu dari pribumi pun akan jadi sebuah sesuatu yang kayaknya jangan lu bocorin deh. Betul. Tapi sekali bocor udah eksekusi. Tapi eksekusinya di situ ada 2 kan versinya gitu yang teman-teman dapat. Nah di situ juga lumayan hektik banget ketika dulu sama Kisah Setan Jawa Om Hao, termasuk saya ikut di dalamnya karena beliau sering masuk Jepang. Dia langsung megang pas banget ada kayak sapu atau apa nyabat itu lumayan serem sih karena kita berhamburan, bayangkan berhamburan dan residualnya kalau yang memang karena kan untuk masuk Jepang tuh nggak gampang ya, butuh kayak perizinan sendiri gitu. Dan di situ lumayan hektik yang wah gila nih. Kadang-kadang mediumisasi atau kerasukan tuh orang awam tuh nggak bisa bedain gitu. Benar. Itu seremnya di situ seremnya. Lalu lah kita ngomongin bosnya. Nah, bosnya. Terseram. Itu di cerobong. Itu sih banyak yang bilang itu sih. Itu sih pas baru masuk pas lihat ke atas. Nah, jadi ada 2 nih. Kalau aku pas masuk itu Kang Handi ya. Satu takjub. Kedua melihat itu. Yang keduanya nggak tahu ngerasainnya kayak ini kayaknya antara di balik kalau nggak di dalam suka pengen ini nih kepala tuh gitu kayak pengen masuk ke dalam gitu ya. Aku ngerasainnya seperti itu sih. Nah itu gimana? Itu memang big boss dari semuanya. Big bossnya ya. Beberapa teman-teman yang ini gue lihat itu emang sosok ular yang memutari itu. Makanya kan memang beberapa cerobong itu pabrik gula atau pabrik kayak gini pun jarang ada yang rubuh kecuali memang dirubuhkan atau kesambar petir. Tapi ini bayangkan di tengah kota dari tahun 1826 sampai sekarang masih berarti kokoh. Udah hampir 2 abad lebih ya. Iya. Dan itu nggak pernah ada lapuk, nggak ada lumut. Iya benar ya kan? Baru nggak lagi. Coba. Dan FYI juga memang zaman dulu mesin-mesin tuh dirajah bahasanya tuh untuk kayak gimana ya, kayak Belanda tuh percaya dengan hal-hal metafisika biar ya udah nggak akan termakan waktu. Makanya coba kita lihat berapa ratus tahun itu ada yang hilang karatan. Nggak ada ya. Dan katanya kalau ada yang mau ngambil pun dia udah bakal kena konsekuensi. Ya kalau secara logika nih ya, secara logika di atas cerobong kan ke atas itu pasti ke sinar matahari, nggak mungkin ada lumut. Iya. Benar nggak? Nggak hujanan, nggak tetap nggak akan karena kena matahari. Tapi kalau yang di dalam, di itu dalam kan gelap banget. Iya, lembab. Sinar matahari aja susah masuk. Tapi pas malam-malam ke situ disenterin tuh satu-satu. Nggak ada lumut. Ada tuh. Iya dong, baru nge dong. Ya kan?
Padahal tuh bayangkan berapa ratus tahun hujan dan mungkin nggak ada perawatan juga kan dari seng gentengnya dan lain-lainnya gitu. Cuman memang di sana ketika sebelum memang kita tuh tim juga banyak yang takut, termasuk Daniel tuh dia takut untuk datang ke sana waktu berapa kali syuting. Nggak tahu temen-temen takut, tapi kemarin ketika untuk bawa 50 peserta waktu collab sama Wismis, kita dapat sebuah pesan dari tante atau spiritualnya Daniel dari Hindu Bali bahwa kita berdua harus izin ke Cerobong. Si Big Boss itu. Iya, syaratnya dengan kopi, air putih, permen, teh pahit, semua ya segala air, macam dan dupa 14 biji. Ya 14 biji kalau nggak salah gitu. Kita berdua jam 4 sore tank. Itu wajib karena ditakutkan 50 pesertanya kita nggak bisa handle. Bayangkan ya kita udah kadang berhalusinasinya tuh bayangkan bawa 50 peserta terus semua mediumisasi kayak zombie. Iya, udah tuh. Kelar tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kan, jadi kayak wah nggak deh, jangan. Karena resiko kita bawa peserta dari luar, kita nggak tahu mereka bawa sendiri masing-masing apa. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya kita lebih kewalahan. Akhirnya mau nggak mau kita jam 4 tank. Dan kebetulan kemarin tuh si jalan bawah tanahnya itu banjir. Dan nggak kita bisa air. mau nggak mau kita nyemplung gitu ya. Agak deg-degan juga sih karena waduh ini langsung kan ada listrik itu kan. ke geduknya, ke bosnya kan. Oke, kita gelar semua di depan cerobongnya ini. Kita udah kayak yang udah minta aja tolong dibuat jangan agresif ke peserta karena orang luar gitu. Terus kita meminta, bahasanya kan kayak aneh ya kalau dibilang ngapain sih ngomong sama siapa sih. Cuman ya udahlah kita ngikutin tradisi ya. Kita bukannya menyembah atau lebih mengagungkan bukan, cuman ya balik lagi kita tamu loh di sini. Kita mempercayai sebuah tempat punya ownernya sendiri, masa kita nggak menghargai. Permit. Iya, yang penting nggak apa-apa deh asal jangan minta duit. Nggak punya itu mah. Atau nggak ada QR lah mungkin. Ya udah kita ini memang sih setelah pas kita terjadi proses syuting itu nggak terlalu horor gitu, nggak terlalu agresif. Cuman memang dari peserta sendiri yang kena beberapanya. Nah tapi itu sisi dari live-nya. Nah sisi horornya yang banget buat saya pribadi, kan kata orang apakah nemu apakah enggak. Sebenarnya sih apa ya, nggak semua horor tuh langsung ditemuin masuk kamera atau nggak gimana. Ini sekalian kita ngomongin ke orang-orang luar juga ya, orang yang nonton, teman-teman urban ya gitu. Jadi pas editing sebenarnya terjadi. Nah ini ketika ngedit 6 episode itu mungkin perkenalan ya. Ngedit episode itu selalu saya ngedit itu jam 11 sampai jam 3 subuh. Nggak tahu selalu horor tuh karena buat saya kayak vibe dapat. Dan momennya semua rumah sepi. Pakai earphone. Nah di situ kenapa kursor tuh gerak sendiri mouse-nya tuh. Udah oke. Gini lagi gerak sendiri oke. Maunya apa gitu kan. Setiap mau edit episode pertama. Nah episode kedua mulai karena saya udah dong jangan aneh-aneh. Karena ini deadline kan 2-3. Nah mulai ke 4. Kursor nggak bisa gerak. Jadi dia random. Akhirnya saya video call tim. Ini gimana ya? Selalu ada kayak gini nih. Saya video call gitu kan di HP. Udah tenangin dulu aja. Mungkin merekanya butuh bla bla bla. Karena secara nggak langsung karena teman-teman yang udah expert di bidangnya. Ketika kita ngedit itu ternyata membuka portal. Dan saya sendiri pun ketika ngedit itu kan pasti kita ngerasain rasa yang waktu di sana. Jadi kita secara langsung masuk situ. Jadi mau nggak mau kepanggil. Nah suasana kamar kerja tuh udah gak enak, udah panas dan lain-lain. Udah kayak wah ini kayaknya mulai ada yang ikut nih. Ya akhirnya mati nyala monitor tuh berapa kali. Aduh sudah deg-degan, jujur udah deg-degan banget. Tiba-tiba blackout udah. Blackout yang dipikirkan data pertama ya. Waduh ini takut kehapus, takut crash, bla bla bla, udah mikirin nih. Akhirnya kan tim bilang tenang, sabar. Udah tuh besoknya saya bawa ke tempat servis dan ternyata harus harus 2 juta sekitar harus ganti. Dan tuh sebenarnya baru diupdate si PC ini. Nah di hari yang sama tim saya bilang telepon motor gue turun mesin di harga 2 juta juga. Itu yang bikin kita serem kayak wah ini ada apa lagi nih. Akhirnya udah semua beres nih, jadi kita agak ngaret nih. Sekitar mungkin 2 mingguan baru kita buka lagi file dengan deg-degan. Karena ini aduh takut kejadian lagi nih, duit lagi nih atau enggak motor teman bla bla bla. Tapi bagi ketika saya meminta untuk please clear, jangan ada apa-apa.
kita hanya ingin izin kalau memang ada yang nggak mau disyutingin, Gak apa-apa. ya udah kita Oke. skip nih. Ya. Karena kan ada beberapa footage, hampir 5-10 footage hilang. Crash. Ternyata crash nggak bisa di ini. Padahal kita, aduh ini sayang banget nih epic-epicnya gitu kan. Dan akhirnya Ya udah ternyata mungkin itu pilihan mereka yang nggak mau di-share gitu. oh jadi nyensor sendiri. Yang saya sendiri crashnya tuh yang udah, tau gak sih ada garis video tuh gimana kebagi dua yang ada yang cannot open kayak gitu wah kayak ya udahlah kok gitu kan, jadi kayak PR nih gitu kan. Makanya ketika, tapi dari situ belajar kita untuk sebuah tempat kayak gini ya yang legend banget di Bandung, seremnya kata orang tuh bukan memang teror ke fisik tapi ke energi. Nah gitu. itu berarti. Itu mungkin yang beberapa orang tuh selalu bilang tuh ngeliat hantunya enggak, ngeliat ini yang enggak, kita lebih takut ke alat. Benar. Karena ketika saya sama teman-teman kisah tanah Jawa juga dan lain di sebuah gua Belanda juga itu kena crash di filenya gitu. Kadang kita baterai semua drop semua, makanya kadang kita sebelum mulai syuting tuh lebih ke prepare untuk mendoakan alat. Karena kalau fisik oke lah, kalau fisik paling ketempelan, meriang, terus sakit gitu. Tapi kalau alat kan, betul. Sampai saya juga ganti kamera satu kali. Nah itu sama yang terjadi di sini. Biasanya kalau beres syuting Urban Legend ada sesuatu aja kan. Ada yang tiba-tiba kamera ini gerak sendiri, tiba-tiba operator saya kesurupan gitu. Oh sering berarti? Sering kesurupan cicilan ya. Kalau terus kadang error aja alat-alat pas besok. Gitu anak Urban, nanti kita lanjut lagi di segmen kedua bersama ada lagi teman story traveler yang bakal bercerita. Ini dari cerita singkat dari Kang Adit, tapi luar biasa banyak sekali sejarah yang tentunya kita harus ketahui. Selain sejarah yang kita biasanya umumnya dapatkan, tapi ada sejarah yang tidak terungkap. Seperti itulah yang ada di pabrik farmasi di Kota Bandung. Oke, nanti kita lanjut lagi di segmen kedua bersama story traveler. Siapakah narasumbernya? Nanti kita lihat seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di 106,3 Urban Radio Visual, masih di Urban Legend. Semua tempat punya cerita. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. Kan saya Daniel. Beli Daniel. Ya saya mau cerita untuk Pengalaman. kisah horor, Ya. pengalaman horor. Ini Ini ada di daerah deket-deket itu disebut Gedung Sate. Oke. Daerah Gedung Sate itu ada satu rumah Belanda. Itu udah lumayan lama ditinggal. Oke. Nah, kita pernah syuting di situ dan cukup serem. Cukup serem. Karena banyak entitas-entitas yang menurut saya itu mungkin bagi mereka itu kita tuh orang baru yang masuk tapi belum permisi. Oke. Tapi itu rumahnya lama banget kan? Udah lama banget kosong. Kosong banget, tiba-tiba Kosong. tim story traveler masuk aja gitu. Kita masuk. Nah, Oke. kita masuk. Yang pastinya kan ada izin dulu ya. Kita masuk. Nah, kita syuting sana. Awalnya sih masih oke lah, masih biasa kita ngobrol, kita masih biasa ngobrol, have fun. Ketemu entitas yang lain, ketemu entitas yang di bawah gitu. Tapi pas di bagian belakang itu ada rumah tuh bagian depannya, terus ada bagian belakang pekarangan, Kang. Oke. Nah, di Pekarangan bagian- belakang gitulah ya. ya kayak pekarangan belakang gitu. Itu bisa nyambung juga ke lantai 2. Oke. Nah, di pekarangan belakang kita tuh syuting ke daerah pekarangan belakang itu ada 2 sosok Anak anak-anak. kecil. Anak-anak. Indo apa Itu Belanda. Belanda? Oke. Tapi karena udah lama di Indonesia, mereka bisa ngomong Indonesia tapi Indonesia. dengan terbata-bata biasanya gitu ya. biasanya ya sambil berlogat Belanda. Oke. Mereka ditinggal sama ayah ibunya. Itu mereka ditinggal dengan keadaan kakaknya tuh dengan sakit. Oh, kakaknya sakit. Terus Sakit. Mereka ditinggal begitu aja, keadaannya sakit dan apa ya, bisa dibilang adiknya pun masih kecil, Kang. Dan saya ngelihatnya tuh kasihan gitu. Maksudnya dengan kondisi si anak-anak ini gitu ya, yang notabene-nya masih kecil,
ditinggal sama orang tuanya entah kemana. Mm-mm. Mereka ditinggal di situ aja sampai akhirnya mereka pun mati di situ. Matinya dibunuh kah atau emang Matinya karena sakit. karena orang tuanya nggak ada? Nggak ada sama sekali. Nggak pernah kunjung lagi ke rumah itu. Oh, karena ya Ya. mungkin namanya anak kecil yang kita secara bayangin anak urban ya kelaparan yang gitu ya, Bisa kayak jadi. kasus gimana di Amerika yang ibunya liburan bayi 2 tahun Tahun itu ditinggalin. ditinggal mati juga Mati kan. juga ya? Nah, Oke. itu gitu. Maksudnya tuh gini, ditambah si kakaknya juga sakit. Itu sakitnya cukup parah juga gitu kan. Makanya adiknya pun sebenarnya adiknya itu cukup riang dulunya. Cukup periang. Cuman karena kakaknya sakit, dia sedih untuk melihat kakaknya ini. Itu saya jadi merinding. Soalnya kalau cerita ini pasti ke bawah gitu kan. Iya. Nah, terus apa yang dikomunikasikan? komunikasi mereka itu sedih karena ditinggal sama orang tuanya. Mereka sedih ditinggal orang tuanya. Mereka pengen melihatlah untuk sosok terakhir kalinya itu orang tuanya gitu kan. Hmm. Mereka cerita, mereka sedih. Kenapa mereka masih di situ? Iya. Kenapa mereka nggak pindah? Betul. Karena mereka berpikirnya orang tuanya takutnya ke sini. Ya pasti balik lagi pikiran anak kecil kan Mereka gitu kan. berpikirnya tuh Bakal orang dijemput. tuanya pasti ke sini ngejemput mereka. Iya. Walaupun keadaannya mau segimana pun gitu. Tapi mereka tuh nggak dijemput-jemput akhirnya. Ya itu sampai akhirnya mereka ya menghembuskan nafas terakhirnya di situ juga gitu. Nah itu di perkarangan ya Kang ya. Ya, Di perkarangan. berkarangan. Kita naik ke lantai 2. Oke. Kita naik ke lantai 2 Gede Kang rumahnya? cukup luas. Cukup luas 2 lantai. Hmm. Di lantai 2 itu ada 1, 2, 3, 4 kamar kurang lebih. 4 kamar. Itu di lantai 2 pun malah lebih serem Apa tuh serem? bagi saya. Jadi di lantai 2 tuh banyak sosok bisa dibilang siluman. Oh jadi dari luar gitu? Siluman. Jadi kayak contoh misalkan kepalanya manusia, badannya itu seperti ular. Ular. Oke. Itu ada. Dan kemarin ada sosoknya. Ada Sosoknya. komunikasi mereka. Dia narik teman kita yang kita syuting. Saya kaget karena tiba-tiba ditarik teman saya pakai ekornya itu kan. Kaget. Tuh ini udah main fisik lah maksudnya. Iya. Udah main fisik, kaget. Mencelakai lah ya. Udah mencelakai, saya juga takut gitu kan. Tapi ketika saya fokus ke sini, pas ngeliat ke belakang, ternyata bawa rombongan. Oh gengnya. Bawa rombongan dan itu semua siluman. Jadi beda-beda, ada yang itu dari laba-laba kepalanya manusia, terus ada juga yang kepalanya hewan badannya manusia. Itu ada. Tapi Kang Radil cerita nggak mereka tuh awalnya dari mana gitu? Kenapa tiba-tiba bukan terjerat ya, terperangkap di rumah itu gitu? Awalnya itu mereka tuh buangan, bisa dibilang. Jadi mereka terperangkap di situ karena dibuang. Oke. Dibuang. Mereka bisa kayak gitu karena bisa dibilang pesugihan. Pesugihan. Nah, Punten nih Kang. Kalau misalkan aku masih penasaran nih sosok siluman ini tuh yang ini mah yang dilihat sama Kang Daniel gitu ya. Si siluman ini tuh apakah dia manusia dulunya atau emang dulunya udah siluman? Dulunya dia bisa dibilang tuh seperti ular atau ya yang berbentuk hewan dulunya gitu ya. Karena ya itu yang tadinya misalkan nih saya bikin perjanjian bikin perjanjian dengan A misalkan untuk kaya misalkan. Oke. Tapi ada satu pantangan yang dilanggar. Oke. Nah itu dia ngambil itu. Ya kamu tubuh kamu saya ambil. Oh jadi intinya mah ya feedback ya, ada feedbacknya gitu maksudnya tuh. Iya itu.
lu pengen kaya ya harus ada pengorbanan. Ada pengorbanan. Tiba-tiba ada salah satu yang nggak tercapai selama perjalanan kontrak inilah kasarnya Iya, gitu. betul. Nah, itu makanya kenapa kalau jujur saya lebih kurang serk atau kurang suka gitu ya untuk masalah ketika masuk rumah kosong atau tempat-tempat kosong itu ada pesugihan. Karena nggak bisa diungkap ya Kang. Karena Nggak bisa ikut campur. kita nggak bisa ikut campur. Karena Iya sih. ada yang sosoknya negatif kayak gitu ya. Dia nyerang kita, tapi juga ada juga yang dia minta tolong. Buat Minta tolong untuk dia bisa keluar dari situ. Untuk kasarnya menormalkan dia. Ada juga. tapi Kita nggak bisa. Nggak bisa kan? Nggak Itu bisa. mah udah kodrat. Karena dia ya itu udah di jalan dia gitu. Perjanjian dia dengan yang itu kan. Iya sih. Itu udah istilahnya udah dosa dia lah gitu. Iya bener. Karena dia yang pengen kayak gitu, pengen cepat Secara kaya instan lah lah secara ya. instan gitu kan. Instan aja masih bisa direbus gitu kan. Betul. Nah, Mie gitu itu kan. Kang. Itu mie instan loh. Nah, ini pengen cepat kaya dengan cara kayak gitu maksudnya teh. Oke. Nah, itu resikonya. Nah terus apa lagi nih pas di rumah itu? Nah, pas di rumah itu akhirnya karena udah mulai dirempuk gitu ya Kang ya. Berapa orang putar deh? Berapa orang yang masuk situ? Itu kita syuting tuh 4 orang sama 1 orang ngejaga. Oke. Penjaga di rumah itu. Ya. Jam berapa? Itu kurang lebih jam 10 lebih hampir jam 11. Sampai? Jam 10 sampai jam 11. Cuman sejam. Ya kurang lebih segituan. Iya. Di atas ya, di lantai Ya, atas lantai doang bawah, gitu. iya. Nah, itu kita udah dirempuk. Jujur saya udah pribadi saya udah ngap karena namanya entitas ya Kang ya. Ya biasanya kayak gitu ya. Kita walaupun segini misalkan nih empatan nih, tapi ketika dirempuk sama entitas, banyak entitas di sini misalkan, Iya. itu tiba-tiba kita ngap, tiba-tiba panas, tiba-tiba keluar keringat aja. Ya. Nah itu udah, dingin gitu ya. ya itu udah Nyaman sih. udah nggak bikin nggak nyaman. Iya. Dan akhirnya, jujur saya akhirnya dengan cara saya sendiri ngegebrak lantai Buat. ya ngancurin mereka. Iya. Buat ngusir mereka, ada yang hancur, ada yang keusir. Nah, yang lucunya adalah ketika udah ngeberes ngegebrak itu sampai kedengaran sampai luar Kang. Oh gitu. Ngegebrak itu saya nggak nyadar. Kedengar sampai luar, ada yang ngomong, kunaon eta? Oh, kira pas gebrak, mana uangnya? Oh, bukan itu ya. Bukan. Siapa ini ya? Bukan. Nah, itu ada yang dengar kayak gitu. Katanya itu ada yang gelut atau gimana katanya. Iyalah, malam-malam ngapain ke rumah kosong kan? Begitu Iya, kan? takutnya ada yang gelut kan di Iya, dalam rumah itu kan iya. gitu. Enggak, aman. Nah, akhirnya pas udah ngegebrak, hari itu nggak apa-apa Kang. Sayanya ya. Ya. Sayanya nggak apa-apa, tangan aman. Pulang aman nih. Pulang aman. Oke. Besoknya ini harus diurut. Hah? Besoknya tangan kanan saya harus diurut dan sebulan itu sembuh. Sebulan baru sembuh. Itu pun sebulan baru sembuh tuh saya harus saya ketemu dulu sama teman saya yang se-circle sama saya. Ketemu, tolong sembuhin dong. Sumpah nggak kuat, sakit. Yang dirasain Kang Daniel apa? Ya ini bengkak karena kan ini kita ngegebrak gitu kan. Di sini bengkak. Cuman di sini dong bengkaknya. Oh. Kayak yang abis nenggara apalah gitu. Iya benar. Tapi pas sudah ketemu sama temannya saya itu, cuman diginiin, dibacain doa, seminggu sembuh. Hilang tuh. Ya itu baru minggu-minggu terakhir yang mau sebulan itu. Iya. Kata saya teh, waduh tahu gitu saya kesini dulu. Nggak ke Cicahem tukang urut. Ya tahu gitu saya langsung kesini nggak ke tukang urut ya. Gitu. Tapi penasaran sih Kang, kalau misalnya penelusuran gitu nih, karena jujur saya pribadi belum ya. Iya. Termasuk si Urban Legendnya, mudah-mudahan anak Urban kita diajak ya sama teman-teman story traveler untuk penelusuran gitu ya. Boleh, kita ayo. mah senang aja karena jujur kita tuh satu saya agak skeptis, terus tapi saya tahu, saya percaya masalah hal-hal yang seperti itu emang ada kan, kita hidup berdampingan kan. Betul. Nah biasanya nih
Ada yang ikut nggak sih ke rumah? Kalau saya pribadi ya, Heeh. pasti ada aja. Yang nempel ada aja. Itu apa? Misalkan yang dirasain sama beli Daniel. Kalau saya itu lebih ke misalkan kita udah beres syuting, walaupun udah kita bersihin Benar, gitu ya, benar. tapi pasti ada yang nempel, itu rasanya berat. Di mana tuh? Berat di pundak. Gitu. Bukan pundak lutut kaki ya, bukan. Cuma nyanyian anak kecil. Ini pundak biasa, Heeh. berat di sini. Kalau enggak biasanya tuh di kepala tiba-tiba Iya, pening. katanya pusing ya gitu ya. Tiba-tiba Migrain pening gitu. Itu aja. Oh. Ya, biasanya itu kalau saya pribadi udah sampai depan rumah, buka gerbang, tutup gerbang, udah hilang. Oh, nggak berani tuh masuk tuh. Ya, karena kan Iya. bapak Oke. itu. Nah, gongnya nih, Kang, yang paling Kang Daniel nggak bisa lupain deh pas masuk ke rumah itu sampai sekarang masih diingat. Selain anak kecil itu ya? Ya. Saya anak kecil. Apa tuh? Itu yang tadi, yang di lantai 2 itu. Yang siluman itu. Yang siluman itu. Karena gini, Kang. Saya baru pertama kali apa ya disebutnya ketika saya udah bisa kayak gini ya, Kang ya. Pertama kali ngelihat mereka tuh ternyata ada loh. Apa? Ternyata ada loh. Oke. Biasanya Bener-bener kan ngelihat langsung gitu ya. Iya, biasanya kan kata orang cerita cenah mah. film. Cenah mah Iya, biasanya cenah, kan. bener. Langsung udah gitu. Tapi akhirnya gitu kan. Oh, kayak gini ya ke situ. Dan ternyata dari siluman itu ternyata ada satu cerita juga kan di situ. Oh, kayak gitu ceritanya. Oh, yang si persugihan itu. Iya, itu. Oke. Makanya akhirnya saya pribadi juga karena yang tadi saya cerita kesel dengan mereka ngerumunin kita gitu. Akhirnya saya baru pakai tindakan kayak gitu. Iya, ya jadi kekerasan. Ya dengan kekerasan. Padahal awalnya pengen silaturahmi. Iya. Awalnya pengen baik-baik, pengen nyari historinya itu apa di situ gitu kan. Tapi rumahnya masih ada sekarang? Masih. Ih, penasaran pengen main ke sana. Boleh nggak ya? masih ada. Tapi kalau misalnya nih anak urban nih, Kang Daniel, ya, pengen nonton konten itu di channel YouTube apa? Bisa untuk nama YouTube-nya di Handi Pratama, cari aja Story Traveler. Story Traveler itu ada semua penelusuran termasuk Kang Daniel ketemu sama siluman tadi yang dan cerita tadi. Anak kecil tadi yang sedih. Betul. Ya aku suka pengen, apalagi ngomongin anak kecil ya, suka. Ya itu makanya yang pas anak kecil itu ada momen yang emang sedih sih, Kang. Karena itu apa ya, udah sama anak kecil ditinggal sama orang tua gitu kan. Iya sih, secara logika manusia aja sedih, apalagi ngomongin ya ini dalam tanda kutip itu hantu lah ya, entitas gitu entitas kan. Gitu. Cuman punya duit jauh. Gue mau ngomong kasar on air ini. Sedih nggak punya. Ya itulah. Ya pokoknya anak urban itu segmen kedua bersama Kang Daniel yang sudah bercerita di rumah Belanda yang di sekitaran yang ada di kota Bandung. Tapi buat kamu anak urban yang penasaran ceritanya Kang Daniel seperti apa, boleh kepoin channel YouTube-nya di Handi Pratama Story Traveler. Oke, itu ada videonya di situ ya, seperti itu. Nanti kita kembali lagi dengan segmen ketiga bersama narasumber dari Story Traveler sekali lagi. Oke, jangan kemana-mana, tetap di 106,3 Urban Radio Visual, masih di Urban Legend. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. 106,3 FM Urban Radio Visual, anak urban. Kembali lagi di segmen keempat berarti ya, bukan segmen ketiga, karena tadi udah ngobrol-ngobrol sama member dari Story Traveler. Yang ini adalah segmen terakhir, yaitu Kang Iman. Ya, Kang Iman, ada cerita apa nih yang mau di-share ke anak urban di Story Traveler ini? Kalau cerita mungkin pas kemarin syuting di pabrik Kina mungkin ya. Karena menurut saya yang saya lihat itu bukan cuman zaman dulu ya. Karena ada campuran juga tanah Jawa. Karena bahkan itu sampai ke bawah mimpi.
Serius? sampai bawa ke alam bawah sadar saya gitu. Yang di mana tuh? Yang di pabrikin. Maksudnya posisinya di sebelah mana? Kalau nggak salah itu di pintu masuk yang paling belakang. Paling belakang dekat Cerobong kah? Iya, dekat Cerobong yang katanya Wow. tuh kalau nggak salah belakangnya juga rumah sakit gitu apa itu. Oh iya Nah, itu. benar. Itu sampai bawa alam sadar sih. Gimana tuh? 3 harian kalau nggak salah. Heeh. Badan sakit semua. Badan sakit semua. Sakit semua. Tapi di bawah alam sadar itu apa yang dilihat dari sama Kang Iman? Yang di alam bawah sadar yang saya lihat itu ada gimana ya? Campuran tanah gitu. Ada yang dari Belanda, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda juga. Oke. Nah, yang mungkin menurut saya lebih tertarik di tanah Sunda. Kenapa tuh Sunda tuh? Karena sebelum selesai syuting itu sempet ada yang datang. Dan mungkin entah gimana ya, kita pas syuting itu ada kesalahan atau gimana. Ya. Mereka mungkin agak sedikit kurang nyaman dengan kita. Oke. Sampai akhirnya mungkin saya sama Daniel sama yang lainnya gimana caranya supaya kita diterima. Oke. Datang dan pulang pun diterima juga. Karena Marah-marah gitu Kang? marah bukan sih, lebih ke intimidasi kayaknya. Supaya Soalnya- kita cepet Iya, pulang. supaya cepat pulang, entah itu intimidasi atau peringatan mungkin ya. Oke. Karena waktu pas saya lihat sama Daniel juga ngebantuin, jadi sosoknya itu kayak kakek-kakek dan emang pure Karuhun lah menyempurnakan mungkin ya, pure menyerupai orang gitu, bukan sosok lain entah hewan kah atau apa. Ini atau benar-benar siapa. orang aja gitu. Emang orang aja gitu, dengan sosok pakaian adat Sunda dulu. Oh. Kayak kesepuhan gitu ya. Mungkin atau apa. Dia datang kayak bilang cepet pulang. Kalau mau misalnya mau pulang, Oke. tetap di sini selamanya gitu. Wow. Dan itu sampai saya tuh dibawa ke alam bawah sadar, kayak mungkin mimpi atau apa, tapi saya ngerasain itu nyata gitu. Kayak Itu. posisi di hutan, kayak ada yang nari gitu. Cuman dengan irama musiknya tuh emang irama Sunda. Sunda dulu ya. Sunda dulu gitu. Iya. Nah, waktu pas di alam bawah sadar itu dia juga ngomong lagi, buat apa kesini? Oke, tujuannya apa? Tujuannya apa? Kayak saya di alam bawah sadar itu kayak ya udah nyeritain aja kayak tujuan kita kesana tuh buat apa? Emang buat cuman nyari cerita, nyari gimana apa sih ini pabrik teh gitu. Kayak kita cuman datang izin gitu, cuman menelusuri doang gitu, nggak ada niat aneh-aneh gitu. Dan dia sempat nolak. Oke. Sempet nolaknya tuh kayak ngapain sih gitu, intinya ngapain sih datang ke sini cuman nyari tahu ini nggak ada orang, nggak ada apa-apa gitu intinya. Nah posisi pas bilang dia nggak ada apa-apa itu kayak langsung ganti. Oh, ganti visual. Iya kayak langsung ganti visual, tiba-tiba ke ada Jawa. Oke. Ada Jawa lagi dengan ya irama gamelan keraton gitu ya, ya, gitu lagu-lagu. kayak gamelan gitu, kayak nari-nari dan pakai bahasa Jawa juga. Oke. Paham Kang Iman? Paham, kebetulan saya orang Jawa. Oh, pantesan. Pantesan. Orang oke. Jawa gitu. Ya intinya dia tetap mempertanyakan buat apa di sana. Saya ulangi lagi, jelasin lagi ini langsung ganti visual lagi. Oh. Sampai berkali-kali itu pokoknya visual tuh ada di Sunda, Jawa sama yang mungkin Belanda ya. Belanda, mungkin ya. oke. Cuman yang di Belanda itu nggak begitu respon. Malah yang responnya tuh yang Jawa. saya tertarik tuh Jawa sama Sunda. Sunda doang. Oke. Dan yang Sunda itu malah kesannya kayak mungkin apa ya, ada titik emosi mungkin ya ke kita. Cuman ya sebisa mungkin saya di alam bawah sadar itu buat ngejelasin gitu bahwa kita emang gak ada niat jahat di Betul. sana. Karena kan saya itu tipikal orangnya tuh logis. Ya. Jadi kalau misalnya melihat sesuatu itu saya
kepo nih. Oh Ya, ini ya. benar manusia atau apa? Betul, gitu. betul. Kayak contoh lah kayak baru-baru pengalaman kemarin itu waktu di tempat kerja tuh saya sempet tidur dulu Kang. Karena kan udah beres kerja ya capek lah pingin ya, tidur. ya, ya. Emang waktunya emang tidak tepat. Betul. Kan sesudah asar. Nah, itu kan nggak boleh ya. Ya, cuman ya karena capeknya Betul, kan. betul, benar. Saya tidur itu tuh posisi itu saya bilang ke teman, bangunin dong, mau maghrib. Dan dia mengiyakan. Oke. Tidurlah akhirnya saya bangun-bangun Isya dan dibangunin. Iya, iya. Bangun-bangun. Tapi dengan cara bukan ngomong. Kayak dan saya lihat langsung bangun dong. Iya, iya. Bangun tapi lihat kok kayak bukan Orang. orang, bentuknya orang dia gitu. Cuman kayak bukan dia karena kan saya tahu sikap dia gimana Betul. gitu. Kok kayak bukan mungkin lagi capek atau gimana. Akhirnya saya turun, saya bilang ke dia, kamu kenapa bangunin Isya, kan saya minta maghrib. Iya, benar. Dia jawabnya, siapa yang ngebangunin? Dan dari tadi juga di sini. Oke. Dan itu 2 hari berturut-turut. Seperti itu. Awalnya saya logis, Iya, kayak iya. mungkin lagi capek atau apa gini-gini. Cuman pas kedua harinya baru percaya. Dan itu benar-benar ngerasa bahasa Sunda mah diendeg-endeg gitu ya. Iya, kayak Badan teh di kayak gitu ya. Kayak bangun, tapi nggak ngomong dia, Iya, cuma iya. bersikap diam aja gitu biasa kayak manusia gitu, langsung udah turun lagi dia gitu. Tapi nggak ngomong apa-apa gitu. Oh. Hari pertama saya ya logis mungkin Iya, lagi capek atau pas iya. hari kedua saya sama dan banguninnya tuh tepat di Isya. Seperti itu terus. 2 hari. Akhirnya saya kayak habis kerja nanti dulu lah. Jangan Nggak. tidur gitu, Iya, nahan benar. gitu. Cuman karena rasa penasaran makin dalam, akhirnya nyobain deh lah ke atas gitu. Oke. Ingin nyobain tapi bukan posisi waktu asar, posisi malam lah. Ke atas, Dicari tuh. dicari kepo gitu, mana sih gitu. Heeh. Sok munculin gitu, kayak Hmm. nantang gitu saya. Sok muncul pengen ngobrol gitu lah, kayak gitu. Dan emang benar ada. Apa tuh sosoknya? Sosoknya lebih ke masih muda, kisaran 20-an lah. Perempuan. Oh. Dan ya saya ngomong gitu, mau apa niatnya gitu. Kalau mau di sini nggak apa-apa, asal jangan ganggu. Betul. Karena setahu saya kalau sosok kayak gitu udah menyerupai manusia udah level Ya udah lumayan sih. energinya katanya udah ini udah bahkan bisa memanipulasi kita juga kan betul, gitu, betul, buat betul. jadi hal yang kayak mikir oh ini takut atau gimana gitu. Nah itu yang pas saya tanya gitu buat apa gitu, mau ngapain gitu. Emang karena dia mungkin baik, hanya pingin nunjukin aja kalau dia tuh ada di sini. Kenalan lah ya. Jadi biar kita tuh tahu oh selain ada orang ada nih gitu. Nah gitu, Oke. kayak kenalan gitu. Karena kalau yang kayak gitu sih nggak apa-apa menurut saya. Benar. Malah yang saya malesin itu ya kalau ada sosok yang bekas santet atau tumbal. Oh itu. Itu yang paling saya males. Karena pernah ada suatu kejadian. Jadi seseorang itu kayak mungkin ada yang benci ya, mungkin gitu. Saya nggak mau berprasangka buruk juga. Benar. Mungkin ada yang benci atau gimana. Akhirnya ya mungkin santet. Dan makhluknya itu nggak menyerupa. Visualnya itu kayak ular, cuman ada bergerigi gerenjil gitu lah. Oh. Gitu. Dan itu emang nyata di depan saya. Oh gitu. Nyembuhinnya ininya gitu. Oke. Dengan tanda-tanda seseorang itu tuh sebelumnya tuh mimpi katanya disamperin ular. Kayak ular banyak ribuan lah gitu di kamarnya gitu. Akhirnya esokannya makin berlanjut ularnya tuh. Setiap hari mimpi gitu terus. Gitu makin lanjut, akhirnya mungkin manggil lah, ada kan teman saya juga yang bisa kayaknya manggil dan ditampakin wujud aslinya. Dan itu emang Suruhan. Suruhan. Tujuannya buat Benci aja. oh karena kesel ya Karena benci aja kesel. gitu ya. Iya gitu. Ya kalau santet apa lagi lah. Iya benar. Tapi bisa menurut Kang Iman sendiri tapi bisa dihilangin atau dibalikin lagi atau apalah gitu. Setahu saya, sepengalaman saya kalau untuk masalah santet itu bisa asal kita tahu siapa yang ngirim dan di mana barangnya. Dan ketahuan itu biasanya. Ketahuan. Karena mau segimanapun apa ya ibaratnya santet itu gimana pun bisa gitu ya, pasti ada barang di sekitar kita.
yang disembunyiin. Oh, yang disimpan. Karena santet itu nggak mesti kayak kita bikin barang terus buang ke laut kan ada. Ya, Biar nggak bener, ketemu katanya. bener. Pasti nyarinya tuh yang di dekat. Jadi dekat target kita gitu. Benar. Karena kenapa bisa dekat di target kita ya karena supaya jadi energinya tuh kuat gitu. Kalau misalnya ibaratnya emang buang ke laut juga emang masih bisa energi kuat. Cuman kan fatalnya itu kalau nggak ketemu bisa sampai meninggal juga ada. Cih, separah itu kah? Lumayan. Wih. Karena kalau yang masalah santet itu kalau misalnya dukun udah nggak ngasihin, ya dia berjalan sendiri. Apalagi ya katanya konon katanya kalau apalagi kalau dukunnya udah meninggal, itu kan susah ya. Ya. Secara si makhluk ini tuh kan suruhan kan. Nah, benar. Dia tuh sebagai budak aja. Ya. Nah, sedangkan bosnya udah nggak ada nih. Nah, terus dia mau kemana gitu kan? Itu makanin energi orang supaya dia lebih kuat. Oh. Intinya yang menguasai seseorang itu. Wow. Apalagi tumbal. Ya, Tumbal kan macam-macam tumbal. Ada yang pakai ayam hitam. Ya. Domba hitam. Sama manusia. Oke. Ya kalau istilahnya mah kayak ada tumbal-tumbal. Iya benar. Itulah. Iya, gitu. iya. Ada. Cuman kayak hewan pun itu tetap ngaruh ke kita. Entah sakit lah, entah apa. Kayak ada kasus dulu teman saya kasmaran. Oke. Jadi suka seseorang lah ya. Suka seseorang lah duaan ini si cewek sama si cowok ini. Nah, si kakak ipar si cewek ini tuh suka sama dia. Kasusnya gitu. Suka sama dia sampai wah benar-benar suka. Padahal posisi si cewek sama si cowok ini udah pacaran. Iya benar. Udah deket lah gitu. Yang dianehin si cowok ini kayak setiap pacaran tuh dia sering muntah darah. Setiap pacaran tuh sering muntah darah, alasannya tuh sampai dibawa ke medis juga. Betul. Ke dokter dan kata dokter non medis. Karena nggak ada apa-apa. Iya, karena nggak ada apa-apa entah di lambungnya atau di mana nggak ada apa-apa. Akhirnya si cowok ini ada inisiatif lah, cobalah ke yang bisa gitu. Betul. Pengobatan biasa. Nah yang bisa ini langsung ngomong ini mah dipelet katanya. Dari si kakak ipar belum nyebutin. Belum itu dipelet katanya. Akhirnya ya dengan mungkin si cowok kayak berpikir positif ya kayak rukia lagi ini. Oke. Sehari 1 bulanan itu masih aman. Tapi kambuh lagi. Muntah gitu. Terus bahkan sampai parah. Sampai dia pernah kehilangan sadar diri ke kuburan jalan. Gara-gara udah nggak kuat nahan sakit sih itu. Enggak, karena udah kehilangan jati dirinya. Mohon maaf ya, mungkin gila. Serius? Sampai gila. Jadi ODGJ gitu? Iya. Kayak jalan-jalan aja. Nah, dan akhirnya setelah terus terungkap dia tuh pas jalan-jalan itu sadar di kuburan, langsung sadar. Terus nelpon si cowoknya. Ini aku di kuburan gini katanya. Samperin lah cowoknya. Akhirnya ketahuan lah kalau yang mel itu si kakak iparnya. Kakak ipar cowok. Si cewek. Posisinya udah nikah si kakak ipar itu. Kan kakak ipar namanya. Enggak duda. Ya Allah. Pengen jadi ipar adalah maut. Itu posisinya udah nikah. Dan akhirnya ketahuan sampai kakak iparnya juga cerai juga kan. Dan saya kira udah stop. Iya. Tapi tetap dia pengen menguasai si cewek itu sampai dapat pokoknya. Adiknya berarti. Sampai dapat. Akhirnya dengan segala cara adalah salah satu pesantren disembuhin di sana dengan syarat katanya harus motong kambing. Oke. Cuman ya karena keluarganya mungkin kecukupan ekonominya kurang, nggak dilanjutin, akhirnya ya sampai meninggal. Innalillah. Si ceweknya Sampai meninggal. karena nggak kuat nahan santet itu. Iya. Wih, kirain cuma film doang. Nyata, karena pengalaman asli. Wow. Awalnya saya orangnya logis. Iya. Awalnya masa sih? Dan meninggalnya juga bukan karena maksudnya dari medis kesurupan atau gimana ya, bukan. Dia bunuh diri, nabrakin. Hah? Ke jalan.
Karena capek, bukan capek ya, lebih karena udah nggak sadar kan? Iya udah nggak sadar, lubrukin karena ya si sosok ininya udah menguasai dia sampai akal sehatnya juga nggak ada, hilang. Segitunya. Barulah di situ si yang itunya nggak tahu kemana. Si kakak iparnya itu. Bukan si makhluk ya yang itunya. Iya benar nggak tahu kemana. Dan balik ke kakak iparnya. Wow. Oh jadi tabur tua itu emang ada. Oh jadi balik lagi ke orang yang ngiring ya. Pasti. Ya sebenarnya kan gimana niat kita juga ya Kang ya. Bener. Makanya saya yang paling sebel udah ada masalah kayak tumbal, santet. Iyalah. Satu, baunya benar-benar bau. Kedua bikin kita badan wah udah sakit. Ketiga ya kayak gimana ya? Enak aja lihat wujud aslinya. Karena udah nggak menyerupai apapun. Iya sih. Itu yang paling males tuh. Kayak yang waktu di Kina juga ada. Itu nggak tahu. Itu udah mungkin level tinggi mungkin. Iyalah ya kan dari udah, tahun 1826. Udah benar-benar dia mungkin ngambil energi dari mana mungkin. Itu sampai nggak menyerupai pada pendek. Segini ukuran. Tapi nggak menyerupai orang bukan, hewan bukan. Tapi ada mata, ada lidah gitu. Komplit aja ya? Nggak komplit banget sih, kayak gimana ya kalau visualnya itu warnanya hitam, pendek lah kayak mungkin anak kecil lah. Tapi saya yakin bukan anak kecil. Ya anak kecil umur 10 tahunan. Ya kayak 10 tahunan, terus ada matanya juga beda, jadi nggak sejajar. Oke gitu? Nggak sejajar, iya. Kayak jomplang? Bener, kayak jomplang tapi lidahnya tuh dia segini. Dan kalau ngelihat itu kayak pengin muntah bawaannya. Bau udah nggak enak ke hidung gitu. Iya, melebihi kayak bangkai orang meninggal. Sebel pasti. Udah paling males. Dan itu kalau tatapan sama dia ikut terus. Udah ogah tuh kalau lihat. Apalagi kalau sampai ke alam bawah sadar udah. Nah jadi Kang Iman, kalau buat anak urban yang mau nonton yang diceritain tadi di pabrik Kina ini bisa di YouTube-nya siapa nih? Ada di Story Travel. Oke, tinggal searching itu aja, langsung ada ya? Ada. Oke, dan anak urban setelah ini ada sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi buat kamu langsung kunjungin aja channel YouTube-nya Kang siapa? Kang Handi Story Traveler. Nah, Kang Handi Story Traveler. Kalian searching aja di YouTube nanti keluar situ. Karena setelah syuting ini kita bakal ada penelusuran bersama, jadi sama saya lagi ya. Jadi sama saya dan teman-teman urban. Penasaran seperti apa videonya? Kalian nanti tunggu aja di tayangan di channelnya Kang Handi Pratama kalau nggak saya di Story Traveler seperti itu. Oke, tidak terasa sudah pukul 11:30 dan saatnya setelah ini Roni bakal penelusuran bareng teman-teman Story Traveler. Kang Iman terima kasih. Siap. Telah datang mau bermain di Urban Radio dan terima kasih Kang Handi, Kang Daniel yang ada di luaran sana dan siap ya buat penelusuran malam hari ini ya. Kang siap nggak? Bismillah aja lah. Bismillah aja. Pokoknya mah anak urban kepoin channel YouTube-nya Story Traveler, di sana banyak konten-konten yang sangat luar biasa yang kolaborasi dan tentunya malam hari ini Roni bakal berkolaborasi bersama teman-teman di Story Traveler. Jadi nanti kalian boleh subscribe. Dan buat kamu juga anak urban yang merasa ketinggalan dengan cerita-cerita yang ada di Urban Legend, kamu langsung aja kepoin juga di channel YouTube kami, yaitu di @cerita_urban. Seperti itu ya anak urban. Dan sekali lagi terima kasih buat kamu anak urban yang dari tadi sudah stay tune dari jam 10 malam mendengarkan di Urban Legend dengan cerita-cerita yang begitu luar biasa, menginspirasi dan tentunya setiap cerita Roni mau kembalikan lagi ke kamu anak urban, mau percaya atau tidak percaya itu hak kamu. Yang jelas kami menyediakan tempat untuk bercerita apa yang kejadian yang ada di kehidupan kamu. Roni terima kasih buat yang teman-teman di balik layar. Ada teman saya yang udah stay tune dari jam 6 pagi sampai sekarang. Ada Nyonya Gita, sekali lagi terima kasih Nyonya Gita. Terima kasih buat teman-teman yang ada di balik layar juga. Ada Epul, ada Isan, ada Juan yang telah standby, udah mempersiapkan setup seperti ini.
Sekali lagi Roni terima kasih, dan tentunya terima kasih buat teman-teman Story Traveler yang telah berkunjung ke Urban Radio. Roni kembali lagi minggu depan bersama cerita-cerita dan narasumber yang berbeda dengan yang begitu misteri dan mencekam. Dan buat kamu anak Urban yang mempunyai cerita seperti teman-teman Story Traveler, boleh langsung aja WhatsApp ke kami di 0811 221063. Roni pamit undur diri. Sampai ketemu di malam Jumat minggu depan, masih di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Tak semua tempat bersejarah menyimpan keindahan. Ada kalanya tempat tersebut menyimpan sesuatu yang tak terlihat tapi terasa. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio.